Yang saudara anggota Komisi 5 DPRD Riau Sugianto menyampaikan salah satu cara untuk mengurai masalah PPDB adalah dengan membiayai sekolah swasta maupun pondok pesantren yang ada di Riau. Sebab salah satu persoalan masyarakat tidak ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta adalah karena biaya. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri atau SMKN telah dibuka sejak 21 sampai 26 Mei 2023 lalu. Sedangkan untuk pendaftaran berlangsung sejak 29 Mei hingga 12 Juni 2023. Terbaru Pemprov Riau juga turut memperpanjang masa pendaftaran untuk pemilihan sekolah hingga 26 Juni mendatang. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol, mengatakan, alasan diperpanjangnya masa pemilihan sekolah untuk memberikan kesempatan atau tambahan waktu bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah atau jurusan karena masih ada sekolah yang berada di kabupaten kota yang belum mengeluarkan surat keterangan nilai rapor dan baru mengeluarkan nilai rapor setelah tanggal 8 Juni. Dengan demikian, maka calon siswa hanya punya waktu 4 hari jika tanggal 12 Juni pendaftaran ditutup. Namun Kamsol menegaskan untuk tahapan PPDB yang sebelumnya sudah disusun tetap berjalan sesuai jadwal. Seperti verifikasi, karena berkas yang sudah masuk juga sudah bisa langsung diverifikasi. Dijelaskannya meskipun pendaftaran diperpanjang, namun untuk di beberapa daerah seperti Pekanbaru dan Dumai, jumlah pendaftar sudah melebihi kuota yang ada. Karena itu tidak semua pendaftar nantinya dapat diterima. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 5 DPRD Riau Sugianto mengatakan memang sangat sulit untuk membuat PPDB agar tidak terjadi keributan. Sebab kapasitas sekolah yang ada dengan jumlah lulusan SMP sangat tidak seimbang. Jumlah sekolah negeri yang ada saat ini hanya sanggup menampung 7-8 ribu siswa, sedangkan yang mendaftar 12 ribu orang. Walaupun ada 3 tambahan sekolah baru, namun diperkirakan itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Salah satu cara untuk mengurai masalah ini adalah dengan membiayai sekolah swasta maupun pondok pesantren yang ada di Riau. Sebab salah satu persoalan masyarakat tidak ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta adalah karena biaya. Sehingga ketika sekolah swasta dan ponpes disubsidi, maka kepadatan masuk ke sekolah negeri bisa terurai. Dana BOS maupun dana BOSDA itu bisa dikomunikasikan untuk diberikan ke ponpes atau sekolah swasta. Karena masyarakat sekarang ingin dapat sekolah yang gratis. Dengan kemampuan per kapita yang menyedihkan, Pemprov Riau membuat skema dana BOS dan BOSDA itu untuk diberikan ke sekolah dan ponpes yang ada di Pekanbaru. Karena setiap tahun terjadi, tapi harapan kami dari Komisi 5 PPD itu tidak ribut, tapi normal. Tapi kalau ngomong normal ya nggak bisa, karena kapasitas sekolah negeri kita di Pekanbaru ini tidak memadai. Dari pendaftaran 12.000 bisa tertampung sekitar 7-8 ribu. Walaupun ada tambahan 3 sekolah baru, itu juga tidak menyelesaikan. Maka dari itu ya kan harapan kita wacana untuk penambahan sekolah itu diperbanyak terus, diperbanyak sehingga bisa ditampung. Atau satu sebenarnya ada yang bisa dilakukan, terobosan supaya tidak menumpuk siswa-siswa SMP yang mau masuk ke SMA ataupun perguruan lebih tinggi dari SMP. Sebenarnya dana BOS ataupun dana Pemprov, BOSDA itu juga kalaupun bisa dikomunikasikan diberikan kepada pondok pesantren atau sekolah swasta. Itu kalau dilakukan insya Allah terurai. Tapi kalau cuman dikasihkan kepada sekolah-sekolah negeri ya tidak akan terurai, karena pada dasarnya masyarakat sekarang ini pengen dapat sekolah yang gratis, kan gitu. Dengan kemampuan per kapita hari ini yang juga menyedihkan, jadi harapan saya Pemprov ini membuat skema dana BOSDA itu diberikan kepada pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah swasta yang ada di pemerintah Provinsi Riau pada umumnya Kota Pekanbaru. Gejala ini kan dari tahun-tahun gara-gara sistem zonasi. Ada nggak keinginan kita untuk mengusulkan ke pusat itu rombak simulisasi kembali ke awal lagi? Kalau itu juga menurut saya sistem zonasi ini sebenarnya bukan masalah keributan PPDB. Sistem zonasi ini malah bagus sebenarnya. Cuman karena hari ini yang terjadi fenomena
karena lulusnya sekolah SLTP itu mau ke SLTA itu kan banyak, tidak tertampung. Ya solusinya tadi, dana Bosda itu diberikan juga kepada sekolah swasta ataupun pondok pesantren, dan itu bisa mengurai. Tapi kalau menambahkan sekolah baru sampai kapan? Sampai kapan? Dan di mana tempatnya? Lahannya di mana? Jadi solusinya itu tadi, dana Bosda diberikan kepada sekolah swasta juga. Diharapkan kisruh penerimaan siswa baru tidak terjadi nantinya. Fresti Bosalayonda dan Randi Saputra melaporkan.